Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua dan mudah-mudahan sahabat-sahabatku semuanya sebangsa dan setanah air ini dalam lindungan Tuhan Sang Maha Kuasa. Amin. Para sahabat semuanya, masih banyak mukibul-mukibul yang berkoar-koar yang mengatakan bahwa banyak prestasi yang luar biasa yang dicapai oleh para habaib, yang mana itu prestasi sangat bermanfaat untuk bangsa Indonesia. Oke, nggak apa-apa kalau ente mengatakan semacam itu. Akan tetapi, apa yang kamu katakan ini kontras dengan realitas yang ada. Kalau nggak percaya, maka akan saya sebutkan beberapa prestasi-prestasi yang membagongkan yang dicapai oleh para habaib, yang mana prestasi-prestasi itu justru memporak-porandakan bangsa Indonesia. Yang pertama, pasang telinga baik-baik, mata dipasang dengan baik-baik, akal ini dinormalkan. Yang pertama, gembong PKI. Saya tanya, gembong PKI itu dari golongan mana? Dari golongan habaib, dari golongan klan Ba'alwi. Akan tetapi, marga ini karena sudah kelihatan menjadi gembongnya PKI, akhirnya dikaburkan di keluarga klan Ba'alwi mereka, bahkan tidak diakui. Akan tetapi gembong PKI ini sebenarnya adalah juga dari klan Ba'alwi. Coba, gembong PKI itu siapa? DNIDIT. DNIDIT itu dari mana? Klan Ba'alwi. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menjadi mufti Belanda itu dari golongan mana? Itu dari klan mana? Ya, dari klan Ba'alwi, habaib. Utsman bin Yahya itu marganya bin Yahya dari klan Ba'alwi. Dia menjadi mufti Belanda. Dia menjadi pengkhianat. Bahkan status gelar pengkhianatan itu layak disematkan terhadap orang yang dianggap sebagai mufti, Utsman bin Yahya. Bagaimana tidak layak? Lawang ketika bangsa Indonesia ini masih berjuang mengusir penjajah Belanda, Utsman bin Yahya malah enak-enakan mendoakan Ratu Wilhelmina agar panjang umur, Belanda sejahtera. Ini kan pengkhianat, ya, pengkhianat. Dia rela menjadi pengkhianat demi mendapatkan penghargaan, ya. Dan kalau tidak percaya, buka salah satu kitabnya mufti Belanda, Utsman bin Yahya, di mana di dalam kitab itu dia melarang, mengharamkan masyarakat Cilegon untuk memberontak Belanda. Padahal untuk kemerdekaan bangsa Indonesia, bahkan Utsman bin Yahya ini didatangkan oleh Belanda ke Indonesia untuk mengintai kiai-kiai kita, khususnya mursyid-mursyid yang ada di Indonesia pada waktu itu, yang aktif untuk menyuarakan motivasi untuk jihad melawan Belanda. Akan tetapi Utsman bin Yahya ini melemahkan motivasi itu dengan rela mengintai kegiatan para mursyid pada waktu itu. Itu. Kemudian yang ketiga, pada tahun 1900
985, tepatnya pada hari Senin tanggal 21 Januari, yang ngebom Borobudur yang ada di Magelang, Jawa Tengah, itu siapa? Dari klan Ba'alwi. Bahkan yang mengebom ini bersaudara, Abdul Qadir bin Ali Al-Habsyi dan Husain bin Ali Al-Habsyi. Mereka siapa? Mereka dari golongan klan Ba'alwi. Mereka dari golongan Habaib. Prestasinya luar biasa untuk memporak-porandahkan Indonesia, budaya Indonesia, peninggalan Indonesia. Kemudian yang mengajak makar, menghina institusi kepolisian itu siapa? Dari golongan Habaib. Yang merendahkan, yang pernah merendahkan presiden kita. Bahkan presiden kita diolok-olok dengan jokodok. Aparat kita dikatakan anjing. Itu dari siapa? Mereka, golongan Habaib, prestasi yang luar biasa, yang membagongkan. Kemudian yang kelima, sebut pemerintah tauhid, ini siapa? Dari golongan yang Anda katakan mempunyai prestasi luar biasa itu, ya dari klan Ba'alwi. Pemalsu makam. Dikumitir 13 makam palsu. Itu dipalsukan siapa? Dari Habaib. Dia dari Bogor, nikah dengan orang Kedung Bendo, ya, Suko Mojokerto. Akhirnya memalsukan makam yang ada di Kumitir, 13 makam. Di area Sunan Bonang, di area Sunan Ampel, di Nganjuk, di Ngawi, di Jawa Tengah. Itu siapa? Ya, Habaib. Bahkan yang memalsu makam ini adalah orang yang selama ini dianggap memiliki keramat. Padahal tidak keramat. Tapi itu ada bisikan setan. Yang menghina, kemudian yang ketujuh, menghina ulama Nusantara. Yang menghina ulama Nusantara itu siapa? Ya. Dari golongan Habaib. Kemudian yang menghina Kiai Hasyim itu siapa? Faisal Asgaf. Faisal Asgaf itu dari mana? Klan Ba'alwi, Habaib, prestasi yang luar biasa, yang membagongkan. Sampai berani menghina Kiai Hasyim. Kemudian selanjutnya, yang menghina Gus Dur, dikatakan buta mata, buta hati. Itu siapa? Dari golongan klan Ba'alwi, Habaib. Ayo, prestasi apa aja? Sebutkan satu saja. Ya. Kemudian yang menyebut Gus Dur wali setan itu siapa? Dari golongan mereka. Dari golongan klan Habaib, klan Ba'alwi. Yang menghina Kiai Said itu siapa? Dari Pasuruan. Dari Habaib juga. Yang jualan nasab demi memperoleh uang yang banyak. Ya, demi membohongi umat. Itu siapa? Dari mereka, golongan mereka, klan Habaib, klan Ba'alwi, yang membelokkan sejarah. Jawa Timur milik Tarim, Indonesia milik Tarim. Itu siapa? Ya dari golongan klan Ba'alwi yang dari Probolinggo itu. Yang merubah nama Pangeran Diponegoro, yang mengganti marga dari Pangeran Diponegoro dengan dipindahkan, itu siapa? Dari golongan mereka, dari golongan klan Ba'alwi, Habaib. Ya. Yang mendawir umat itu siapa? Dari mereka. Bahkan ada umat yang didawir sampai ratusan juta.
dengan embel-embel aku keturunan Nabi, dalam darahku masih mengalir darah Nabi. Yang merusak sejarah NU itu siapa? Dari mereka, klan Ba'alwi. Sejarah salah satu pendiri Nahdlatul Ulama juga dikaburkan, tidak hanya lewat lisan tapi juga lewat buku-buku. Ayo coba disembuhkan otaknya ini. Yang membelokkan Jatman, pendiri Jatman, itu yang membelokkan siapa? Ya yang selama ini orang yang dianggap wali. Dari mana mereka? Ya dari klan Ba'alwi. Ayo coba. Yang menyebut pejuang sebagai pemberontak siapa? Dari mereka. Bahkan yang dianggap mufti. Yang takut tes DNA itu siapa? Ya dari golongan mereka. Kenapa? Karena mereka sudah ketahuan bahwa mereka bukan keturunan Nabi. Akan tetapi keturunan Yahudi Askenazi. Padahal sebelum polemik nasab ini viral, ya, Rizik Syihab ini berkuar-kuar kalau mengaku sebagai keturunan Nabi harus tes DNA. Tapi ketika sudah terbongkar bahwa mereka bukan keturunan Nabi, Rizik Syihab berbalik arah dengan mengatakan tes DNA haram, tes DNA nggak sesuai dengan Islam dan lain sebagainya. Yang membelokkan syair, yang membuat syair bahwa Rizik Syihab itu adalah gurunya NU siapa? Ya mereka dari klan Ba'alwi. Ya coba itu. Jadi apa yang saya sebutkan tadi adalah prestasi-prestasi yang luar biasa para habaib klan Ba'alwi yang membagongkan, justru memporak-porandahkan bangsa Indonesia dalam berbagai sisi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.